turut berduka cita terhadap korban bunuh diri sekeluarga dan juga korban yang kemudian ditemukan pingsan karena diduga juga ada indikasi karena terjerat pinjol. Tentu berita ini cukup menyedihkan banget, dan tentu saya sebagai konten kreator pinjol ingin segera memberikan dorongan ataupun masukan terhadap pemerintah untuk segera ambil tindakan yang betul-betul strategis dan bisa menjadi antisipasi dari apa yang sudah terjadi pada korban-korban pinjol ini. Dan mungkin itu adalah sekian dari berita yang juga ada yang mungkin belum kita temukan, berita-berita di beberapa daerah yang kemudian hari ini mereka lagi stres dan mencoba melakukan tindakan seperti itu. Tindakan merugikan dirinya sendiri gara-gara putus asa, takut, dan banyak faktor, terutama gara-gara si pinjol ini sendiri. Saya hari ini akan mencoba memberikan pandangan mengenai mengapa kok harus bunuh diri, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai tindakan preventif ya, tindakan pencegahan, baik juga dari kita sendiri sebagai masyarakat sipil, bagaimana kita bisa coba untuk memberikan semacam pandangan supaya orang-orang yang terkena pinjol ini tidak sampai melakukan tindakan seperti itu. Dan tentu juga berbagai pihak, utamanya adalah pemerintah ya, dalam hal ini negara harus hadir seperti itu di tengah kondisi masyarakatnya yang kemudian darurat pinjol, dan tentu juga judol ya. Selain itu juga, selain pihak pemerintah, pihak masyarakat sipil, juga keluarga, diri kita, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari problem solver di sini, bukan malah membebani masalah yang ada seperti itu. Baik, saya akan mengurai dari sisi yang pertama adalah tindakan bunuh diri gara-gara pinjol biasanya itu dilatar belakangi oleh faktor psikologis. Itu yang pertama. Faktor psikologis itu diantaranya adalah dia cenderung ingin melakukan tindakan isolasi diri, isolasi sosial karena malu, yang pertama ya. Yang kedua karena panik, dan dia menganggap stressing yang dilakukan oleh debt collector yang menggunakan handphone itu dengan nakut-nakuti dan segala macam, ingin menyebarkan data, ingin membuat malu dan segala macam, itu yang membuat orang ini takut beneran dan dalam 24 jam dia ditelepon terus, tengah malam ditelepon, sementara aset sudah habis dan semua pinjol dia ambil. Dia tidak bercerita ke teman-temannya karena malu, dan dia tidak tahu tentang pinjol. Akhirnya apa yang dia lakukan, putus asa dan udah gelap seperti itu, seolah-olah tindakan itu adalah solusi. Nah, ini yang kemudian jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian selain faktor psikologis, ada faktor yang menurut saya itu adalah faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi begini, dia menganggap hidupnya udah susah, pekerjaan susah, kok masih kena jeratan pinjol semacam ini. Dan di usia pernikahan yang masih muda, dengan masalah yang pelik, tindakannya adalah ya begitu, putus asa dan seolah-olah sudah tidak ada oase hidup yang pas untuk diberikan pada si dia. Dan itu menurut saya bisa jadi ke semua orang ya, bisa jadi ke semua orang, dan tentu jangan diam kayak gitu. Itu menurut saya dua faktor itu bisa kita atasi dengan yang pertama adalah pemerintah. Apa yang bisa dilakukan pemerintah yaitu tentang regulasinya ya. Regulasinya misalnya udah ketat nih, udah jelas pinjol yang kemudian melakukan tindakan stressing dan penyebaran data harus ditindak. Nah, faktanya ini sekarang masih banyak pinjol legal. Saya nggak ngomong ilegal ya, saya nggak mau ngomong ilegal, pasti otomatis dah, karena mereka udah nggak ngatuhi aturan. Ini yang legal bermacam dua. Saya sebut saja ada kami.
Kok saya berani nyebut ini? Karena ada buktinya. Ada kami memang udah legal, dia menggunakan pihak-pihak debt collector yang nakut-nakutin, stressing, dan penyebaran data. Salah satu korban saya simpan, buktinya ada, ya, buktinya ada. Dan dia cerita ke saya, semua teman-teman Facebooknya dikomentari bahwa si ibu ini punya hutang dan segala macam. Kemudian kredit pintar, ini yang saya temukan. Kredit pintar memang datang seolah-olah baik, sopan, ganteng, ya kan? Debt collector yang datang ke lapangan tuh loh, yang FC-nya. Tapi ada semacam penagihan siluman yang bombardir, melakukan ingin tekanan penyebaran data dan segala macam. Mengapa harus ini yang dilakukan oleh mereka? Dan orang-orang yang nggak tahu, mentalnya rapuh, nggak kuat, otomatis dia akan melakukan tindakan seperti itu. Dua aplikasi ini yang saya temukan. Kenapa? Yang pertama ada buktinya. Yang kedua, kenapa harus saya menyimpulkan kredit pintar? Karena orang ini hanya punya utang di situ, gitu loh. Ya siapa lagi yang mau nagih kalau enggak si kredit pintar? Itu. Dan tentu banyak lagi aplikasi pinjol legal yang bermacam dua, maksudnya bermuka dua. Pada sisi dia seolah-olah naati aturan pemerintah, tapi pada sisi lain dia melakukan tindakan yang seperti itu, penekanan, intimidasi, penyebaran data, yang itu jelas melanggar aturan dari OJK. Jadi saya mohon pemerintah harus ambil alih, turun tangan segera mungkin. Teman-teman sudah memberikan laporan, ya. Semua korban pinjol tak email, CS, bukti, screenshot, semua. Tapi apa yang dilakukan kalian itu belum ada tindakan sama sekali. Pemerintah belum benar-benar serius, ya. Negara ini belum benar-benar hadir menjadi keamanan untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Sering saya sampaikan, tujuan negara kan jelas, diantaranya dua, memberikan keadilan dan keamanan, kenyamanan juga, dan kesejahteraan pada rakyat. Orang ternak pinjol tentu karena kesejahteraannya nggak dapat. Jadi apa ya? Seolah-olah gagal negara ini, pemerintah ini tidak becus kalau nggak segera melakukan tindakan-tindakan supaya nggak terjadi seperti ini lagi, tindakan orang-orang bunuh diri gara-gara pinjol. Kemudian berikutnya adalah selain pemerintah, menurut saya tindakan yang bisa kita lakukan adalah dari kita sendiri, keluarga sendiri. Jadi kalau Anda sebagai suami misalnya, ini terjadi terhadap orang yang pernah konsultasi ke saya juga. Kalau Anda sebagai suami, dan biasanya istri nggak izin kena pinjol, suatu saat karena over kredit dia udah nggak kuat, dia harus terus terang dan kemudian terbuka suami. Apa yang Anda lakukan? Mau marahi dia? Mau menceraikan dia? Apa? Nah, menurut saya Anda harus menjadi penyemangat. Sebagai istri pun juga sama. Misalnya suami kena pinjol, harus menjadi penyemangat. Jadi dua pasangan ini jangan sampai kemudian menyalahkan satu sama lain. Karena pinjol bunganya tinggi, dendanya besar, penagihannya seperti itu. Tentu membuat orang stres. Hutangnya nggak seberapa, 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi stresnya seperti utang miliaran. Karena itu gagal bayar pada kondisi ini adalah solusi. Jadi gagal bayar pada situasi ini perlu teman. Gagal bayar seperti ini perlu orang-orang yang Anda percaya untuk dijadikan tempat konsultasi, untuk Anda jadikan sebagai tempat mencurahkan masalahnya seperti itu, supaya kamu bisa kuat mental, nah, gitu. Jadi tidak lagi terpikirkan oleh pinjol. Dan tentu yang berikutnya adalah selain pemerintah, keluarga, diri kita sendiri. Saat Anda terjerat pinjol, siapapun yang menonton video ini, ya, Mike terjerat pinjol Akulaku kah, Indodana kah, kartu kredit misalnya, atau pinjol-pinjol yang ada itu,
tentu Anda jangan berpikir panik. Jangan panik. Utamakan tetap berpikir sehat. Makan yang banyak ya. Makan yang banyak, gak usah mikir hutang. Lakukan hobimu, olahraga lagi, lebih kuat lagi. Bangun pagi lagi, lebih disiplin lagi. Udah fokus aja. Fokus aja pada kehidupan Anda. Seperti yang sering saya sampaikan, bukan tugas orang lain mencintai Anda, tapi adalah tugas Anda sendiri untuk mencintai diri Anda sendiri. Anda harus meyakinkan diri bahwa ini adalah masalah dan selalu ada solusinya. Anda harus meyakinkan ini dari apa yang terjadi di masa lalu terhadap saya akan berdamai. Apa yang terjadi pada saya di saat itu, yaitu tindakan kebodohan dan saya tidak harus menyalahkan lagi. Buanglah pikiran itu pada sampah, ya, pada tempat sampah. Jangan sampai kamu jadikan di pikiran. Jadi kosongkan pikiran dari sampah-sampah pinjol itu sendiri. Dan kamu lebih fokus lagi untuk menabung, merencanakan finansial yang baik, bekerja yang lebih baik, lebih preventif lagi. Butuh semangat, ceritakan pada orang-orang yang kamu percaya. Itu yang bisa Anda lakukan saat Anda terkena pinjol. Kemudian terakhir dari saya, ingat saat pinjol memberikan keputusan memberikan pinjaman kepada Anda, saat itu yang panik sebetulnya bukan Anda, tapi pinjol itu sendiri. Kalau Anda gagal bayar, gak ada resiko. Cuman satu. Resiko yang pertama adalah slik OJK jelek. Kalau yang kedua ini mental katanya. Tapi saya bilang cuman satu aja. Mental, apanya yang menakutkan, ya kan? Semua aturan sebetulnya udah berpihak pada kita. Tinggal kita bisa enggak menerapkan, mengaktualkan aturan itu sendiri. Oke, jangan takut. Kalau Anda masih bimbang, silakan masuk ke grup kami. Saya tidak meminta bayaran, saya ingat. Kalau Anda mengatasnamakan saya minta bayar, itu bukan saya. Murni itu adalah bagian dari proses bagaimana saya mungkin bisa membantu Anda dan teman-teman yang di situ juga mungkin bisa membantu Anda itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa doakan terus kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.